tahajud, sholat sunnah qobliyah fajar, sedekah subuh, sedekahnya besar, tapi senyap, nggak ada orang yang tahu. Tahu-tahu titip ya bismillah, nominalnya ternyata sangat besar. Baca Quran sehari sejuz, tapi orang nggak tahu hadirin. Dia hanya berikan amal soleh itu kepada Allah. Maka di tengah dunia sosial media yang tengah-tengah ramai ini, kembali kami ulang nasihatnya Imam Syafi'i. Meskipun kita punya banyak amal yang dilihat orang, Imam Syafi'i pesan tetap miliki satu amal yang amal itu khusus kita sama Allah yang tahu. Yang amal itu khusus kita sama Allah yang tahu. Yang lain jangan tahu. Miliki amal khusus. Walaupun sekarang ada sosial media, diposting boleh, diupload boleh, diunggah boleh. Lagi ngimami di video, upload, silakan biar jadi inspirasi. Lagi berbagi, masak, bagi-bagi makanan, bagi-bagi sayuran, di-upload live streaming, silakan. Tapi di tengah-tengah dunia sosial media yang ramai, tetap miliki amalan senyap yang kita sama Allah saja yang tahu. Silakan cari, entah itu baca Quran, entah itu istighfar sehari misalkan 100 atau bahkan 1000, entah amalan itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim banyak-banyak, entah sedekah diam-diam, entah berbagi kebaikan apa, entah ternyata diam-diam kita nolong orang, kita bantu biaya hidupnya, sekolahin anaknya, bantu, entah diam-diam kita berangkatkan orang lain berumrah, atau A atau B atau C, yang penting udah bismillah hadirin. Kalaulah ada banyak di tengah keramaian amal-amal yang diposting, Imam Syafi'i berpesan jauh-jauh hari, bahkan sebelum ada sosial media, tetap miliki satu amal yang cuma kita sama Allah yang tahu. Begitu jemaah. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dirinya. Khalaqtani min nar, aku dicipta dari api, wa khalaqtahu min tin, merasa lebih baik dari Nabi Adam. Adam dicipta dari tanah, syaitan dicipta dari api. Merasa lebih baik dari orang ini ternyata membinasakan. Lebih baik jamaah merasa kurang, merasa dungu dalam arti merasa bodoh sehingga terus belajar, daripada sok keminter ternyata keblinger, daripada merasa pintar akhirnya enggan belajar. Jamaah tahu ya, yang paling bisa melihat mau nyalip orang yang ada di depan itu orang yang ada di depan atau yang ada di belakang? Yang belakang nih, yang siap menyalip yang ada di depan. Jadi kalau kita merasa pintar, lalu kita nggak belajar, kita nggak ngaji, kita nggak istiqomah, siap-siap disalib oleh yang di belakang yang istiqomah. Jamaah tenggeri, pasti satu hal ini ada dalam diri orang yang sukses. Pasti ada, enggak mungkin enggak. Orang yang sukses, kalau suksesnya benar karena jerih payah kerja kerasnya sendiri, bukan warisan, bukan karena balungan gajah, bukan karena anak konglomerat. Kalau dia sukses dari awal, lihat satu hal, perhatikan dengan detil, orang itu pasti punya amalan yang dia istiqomah dalam amalan itu. Coba lihat, orang-orang yang berhasil pasti kalau kita tengeri, kita perhatikan, kita perjelas, kita perdetil, kita rinci, di antara amalan yang sekian banyaknya mengatakan beliau berhasil di bidangnya, pasti satu yang paling besar amalan itu namanya istiqomah. Coba diperhatikan. Anak-anaknya jamaah yang berhasil, putra-putranya hadirin yang di luar kota, yang di Jakarta, di Surabaya, dan di kota-kota lainnya yang alhamdulillah Ustaz, anak kami ada yang sudah jadi jenderal, alhamdulillah anaknya ibu ada yang berpangkat dan segala macam. Itu pasti punya istiqomah tuh. Ibunya istiqomah mendoakan, anaknya istiqomah usaha.
usaha, ditambah doa, Allah berikan keindahan. Istiqomah aja jemaah. Memang yang gak kerasa jemaah, dalam waktu singkat istiqomah itu belum berasa. Tapi kalau kita merasa stay foolish, stay hungry, terus lapar, terus merasa gak berilmu, lalu kita ngaji, dakwah, istiqomah, belajar lagi, udah dikasih tahu besoknya datang lagi, ngaji lagi, datang lagi besok, setiap hari ngaji, istiqomah itu yang akan membawa seseorang pada kebaikan. Bahkan para ulama ahli hikmah pernah berkata, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqomah aja jemaah. Yuk kalau Jumat dah wayahnya berarti berangkat. Nanti kalau ada yang bisa lagi Sabtu berangkat, Ahad berangkat. Tahu ngajinya di sini setiap hari jemaah, berangkat setiap hari nggak apa-apa. Istiqomah. Sekarang Jumat dulu, besok insya Allah pelan-pelan Senin sampai ketemu Senin, dari Jumat sampai ketemu Jumat berangkat. Yang diisi tanaman itu diisi dengan pupuk, dirawat, dijaga, disirami dengan air setiap hari. Sama-sama tanamannya, sama jenisnya, sama tanahnya, tapi dirawatnya sepekan sekali. Kira-kira lebih bagus tumbuh yang mana? Tanaman yang setiap hari dirawat atau seminggu sekali dirawat? Pasti bagus setiap hari daripada yang satu pekanan satu kali. Hati kita sama hadirin, butuh dirawat setiap hari. Apa yang membuat Mas Bahri tadi ngimamin suaranya bagus? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya sama beliau udah ketemu dari kelas 5 SD ya Mas, 5 SD. Sekarang beliau kelas 2 SMA. Saya baru-baru pindah ke Wonosobo. Beliau kelas 5 SD atau kelas 4 mau 5 SD. Kita itikaf bareng, kita ngaji bareng. Beliau terus kemudian sekarang masuk pondok, sama kayak putra-putranya jamaah. Masuk pondok pesantren 5 SD, sekarang nggak kerasa udah kelas 2 SMA. Apakah itu karena beliau tidak tidur, terus nggak berusaha, nggak berupaya, nggak belajar, nggak memperbanyak jam terbang? Pasti enggak jemaah. Di pondok ya belajar, di pondok ya baca Quran, di pondok ya ngaji, di pondok ya deres. Alhamdulillah. Lalu panennya sekarang lagi liburan, ayo Mas, anak-anak jamaah, ayo monggo jamaah. Kita bareng-bareng anaknya jamaah yang lagi liburan di pondok, ngimamin di MAF, monggo jemaah. Maghrib, Isya, Subuh 3 waktu. Nanti monggo datang, ayo mas-mas nih yang lagi liburan pondok, bismillah, ayo sambil ngisi liburannya ngimamin mas. Mas-masnya subuh ngimamin, maghrib ngimamin, Isya ngimamin, atau saya mau azin dulu us, monggo yang mau azin. Saya besok atau nanti us mau khutbah Jumat, nanti Jumat, ayo silakan khutbah Jumat. Bismillah, ayo perbanyak. Kita butuh jamaah yang meneruskan. Siapa yang meneruskan kalau bukan anak-anak kita? Ayo kita siapkan generasi-generasi yang akan datang. Generasi yang rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain, orangnya sederhana, andab asor. Qala fahbit, ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sahirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga. Fama yakunu lak, karena kamu tidak patut menghuni surga. An tatakabbara, karena sombong. Tatakabbar, takabur, nggak
masuk surganya Allah orang yang takabur. Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah, nggak akan pernah masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Siapa yang dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, ada sebiji atom dari kesombongan, nggak masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, mithqala dzarratin, walaupun cuma sebiji sawi kecil, tapi kalau ada di hatinya nggak masuk surga juga. Maka hadirin nasihatnya, jangan remehkan siapapun, jangan rendahkan siapapun. Ayo kita hormat kepada siapapun, karena sungguh orang yang rendah hati akan Allah tinggikan derajatnya. Orang yang sombong merasa tinggi akan Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Jadi kalau kita mau ditinggikan derajatnya, rendah hati. Kalau mau jatuh ya sombong. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Turun kamu dari surga karena kamu tidak pantas menempatinya. Anta takabbar, sebab karena kesombongannya. Fiha fakhruj innaka minas sagirin, maka turun dan keluar kamu dari surga. Innaka, sesungguhnya kamu syaitan itu minas sagirin, termasuk kelompok golongan sagirin yang hina. Jangan sombong, sebab karena sombonglah syaitan diusir dari surga, dan sebab karena sombonglah syaitan nanti berakhir di nerakanya Allah. Jangan sombong. Dan ingat ya jamaah, kalau kita ingat-ingat, diri kita ini miliknya siapa sejatinya kita? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah, kembali lagi kepada Allah. Mata melihat Allah izinkan, telinga mendengar Allah yang mengizinkan, lisan bicara Allah yang izinkan. Satu demi satu kita berhasil mampu beli tanah, bangun rumah, berangkat haji, berangkat umroh, mengumrohkan, menghajikan orang lain, lalu kemudian sedekah sehari setiap subuh rutin, lalu kemudian ditambah wakaf A, wakaf B, wakaf C. Siapa yang mengizinkan itu semua? Allah. Jadi nggak usah ragu jemaah. Kalau Allah yang mengizinkan, jangan ragu-ragu. Kita ini memang semuanya milik Allah, ya jangan ragu untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Kembalikan aja semuanya ke Allah, karena memang semuanya titipan Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Lalu syaitan menjawab, ya Allah, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari di mana aku dibangkitkan. Innaka minal munzarin. Allah kemudian berfirman, ya sungguh aku akan menangguhkanmu tidak masuk ke dalam neraka sampai hari yang ditentukan. Qala fabima aghwaytani, maka iblis menjawab, karena engkau telah iblis kemudian menjawab, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku berjanji maka aku akan membuat manusia itu tersesat dari siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi yang membuat manusia belak-belok padahal jalannya cuma lurus, itu yang membuat belak-beloknya adalah syaitan. Subuh yang membuat kok kita nggak sholat subuh, atau kok malah kita menjauh dari Allah di waktu subuh, itu mesti syaitan tuh. Anak yang gak bangun, nih mas-mas, adik-adik yang muda-muda, kalau subuh gak bangun, kata Nabi, siapa yang tidak bangun subuh, Nabi bersabda, telinganya dikencingi setan. Jadi kalau gak bangun subuh, ya telinganya dikencingi setan jemaah. Subuh bangun, habis subuh ngaji, deres Quran, tadabbur, habis itu jangan tidur.
person? Morning person adalah seseorang yang terbiasa bangun subuh, lalu dia beraktivitas beramal soleh di waktu subuh, lalu di waktu subuhnya tidak dia pakai untuk tidur lagi setelah subuh, itu disebut morning person. Dan Nabi jauh-jauh sudah beritahu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah aktivitas umatku sejak yang bangun fi bukuriha, di awal pagi. Jam 8 itu pagi atau bukan? Pagi. Tapi Nabi bersabda fi bukuriha, yang pagi-pagi sekali. Bukur di awal pagi. Kapan? Subuh. Bahkan dari tahajud. Jadi kalau mau berhasil, mau nyaman, mau tenang hatinya, mau barokah hidupnya, pagi bangun. Jangan tidur lagi. Teman-teman di rumah yang anaknya tidur, bangunin. Sahabat di rumah yang keluarganya mungkin lagi terlelap, bangunkan. Ajak ngaji bareng. Live streaming kalau bisa sama pasangan, kalau bisa sama anak-anak, supaya sekeluarga dapat faidahnya. Nah, syaitan berjanji, hadirin, kata syaitan, sungguh aku akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Summa, kemudian, la'atiyannahum, aku pasti mendatangi mereka, min baini aidihim, dari depan mereka. Syaitan menggoda dari depan. Wa min khalfihim, dan kami pasti datangi mereka, kami goda mereka, kami bisikkan mereka, min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dan kami goda mereka dari sisi sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, syaitan pasti menggoda kita dari sisi sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau nanti ya Allah akan mendapati manusia banyaknya mereka tidak mau bersyukur kepadamu. Digoda syaitan dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, digoda syaitan. Salah satu yang syaitan goda supaya manusia tidak bersyukur. Makanya syaitan mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Nanti ya Allah, karena aku goda mereka, engkau akan dapati mereka, hamba-hambamu, jadi orang yang tidak bersyukur. Jadi kalau hidup kita isinya ngeluh, nggak bersyukur, sudah kena godaan syaitan, kejerat sama syaitan jemaah. Hidup isinya ngeluh aja. Bu, gimana kabarnya? Gini-gini wae lah pokoknya. Kalau ngeluh aja hidup itu jemaah, dibisikin syaitan, udah kena jerat-jerat jebakannya syaitan. Hidup tuh bersyukur. Makanya tadi di awal ucapannya apa? Alhamdulillah. Kalau ditanya kabar, sehat semua hadirin? Itu jawaban yang terbaik. Gimana kabar keluarganya hadirin? Alhamdulillah. Itu jawaban terbaik. Gimana usahanya jamaah? Alhamdulillah. Walaupun sepi, bilang alhamdulillah. Jamaah yang dititipin beberapa karyawan, teman-teman yang bisnis, teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, yang adalah seorang owner dari sebuah bisnis, kalau bisnisnya lagi sepi, karyawannya suruh bilang, kalau jamaah udah ngaji, alhamdulillah. Tapi karyawannya, pegawainya, bapak nanya, ownernya nanya, gimana mas, bisnis kita, udah berapa omset hari ini? Belum ada pak, ntar dulu, jangan gitu-gitu dulu. Yang paling pertama harus diucap alhamdulillah. Alhamdulillah pak, insya Allah pembeli kita OTW datang. Gitu jamaah, OTW datang, maksudnya pembelinya insya Allah
takjub kepada orang yang optimis. Udah ada pembeli mas? Alhamdulillah untuk hari ini insya Allah pembelinya sebentar lagi datang pak. Enggak, sudah terjadi transaksi belum hari ini? Belum terjadi transaksi, insya Allah sebentar lagi pak. Hati optimis gitu loh jemaah. Yang punya timnya suruh optimis. Nggak optimis, pintu di sebelah sana tutup dari luar. Tegasin aja jemaah. Banyak ngeluh, pintu di sebelah sana keluar. Tegasin aja hadirin. Daripada berat membebani, Anda mau lari kencang tapi terbebani, sulit. Lari kencang. Optimis salah satunya. Kita perlu nih dari zaman sekarang, besok, lusa, seterusnya, kata kuncinya selalu satu, dan satu itu kata kuncinya adalah optimis. Untuk berhasil, optimis diperlukan. Jangan kena bisikannya syaitan. Apa bisikannya syaitan? Digoda supaya ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Apa ini hadirin? Mukmin pantang ngeluh mukmin. Dia cuma dua kenalnya. Satu, bersyukur. Dua, optimis. Pantang buat mukmin ngeluh. Tahu Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, ketika semua prajurit yang ngeluh, udah kita udah babak belur ini, udahlah nyerah aja, udah nggak usah, nggak lanjut. Aduh kita kayaknya nggak mungkin deh, itu bentengnya terlalu kuat, 1123 tahun, nggak lanjut. Kalau lanjut kita makin parah kondisinya, enggak lanjut. Itu panglima tuh begitu hadirin. Dikendorin sama anak buahnya, jangan ikutan ngelopro. Iya kita tuh nggak bisa. Iya ternyata kita tuh ngapain ya, mau optimis aja. Optimis, bersyukur. Karena kalau kita tidak optimis, berarti tidak bersyukur juga. Berarti kita kena jerat-jeratnya siapa? Syaitan. Kami pasti uji mereka. Dari mana? Depan. Dari mana lagi? Belakang. Terus kanan. Terus kiri. Terus kalimat terakhirnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kami pasti buat hamba-Mu ya Allah jadi hamba yang banyak ngeluh, tidak pernah bersyukur. Allahu Akbar. Nggak pernah syukur. Nah, kalau kita sampai pada titik suka ngeluh, nggak pernah bersyukur, fix. Berarti kita sudah kena jerat-jeratnya syaitan. Nggak bersyukur, akhirnya banyak ngeluh, akhirnya pesimis, akhirnya bundir. Tercapailah semua cita-citanya syaitan. Tidak bersyukur, suka mengeluh, akhirnya pesimis. Karena pesimis buruk sangka kepada Allah, akhirnya dia bundir. Bundir itu singkatan dari bundir, akhirnya mengakhiri hidup. Terkumpul semua dosa besar sombong, dosa besar tidak bersyukur, dosa besar suka mengeluh. Mengeluhnya ini nih pertanda dia nggak mensyukuri apa yang dia miliki ya hadirin. Lalu ditambah lagi dia pesimis, dia buruk sangka kepada Allah, dia bundir. Dosa besar semua tuh jemaah. Maya jemaah ya Allah. Kita ini sebenarnya belum dulu jauh-jauh bicara harus ke psikiater nih, harus ke psikolog nih. Iya, tapi nanti dulu jemaah. Allah kan udah beritahu sebelum kita ke psikiater, sebelum kita ke psikolog, sebelum kita ke ustadz, sebelum kita datang ke guru, Allah kan kasih tahu hidupmu kalau mau tenang, rumusnya banyak-banyak mengingat Allah. Mengingat Allah. Jadi hidup kita nggak tenang, rumit, ruwet,
masalah seperti benang kusut yang tidak ada usai, tidak ada selesai? Jawabannya satu. Kenapa itu terjadi? Karena kita lupa mengingat Allah. Kita lupa sama Allah, gak bersyukur, sering pesimis, buruk sangka. Orang pesimis kan buruk sangka sama Allah, betul? Optimis berarti baik sangka kepada Allah. Materi kemarin ingat gak hari Ahad? Hati dikuatkan dengan sabar, kepala dikuatkannya dengan baik sangka. Hatinya sabar, kepalanya baik sangka sama Allah. Orang pesimis, orang yang buruk sangka sama Allah. Optimis, baik sangka sama Allah. Harus baik sangka hidup ini jemaah. Diulangin lagi kata Nabi, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann, atau wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan kamu mati kecuali kamu berbaik sangka kepada Allah. Berarti kalau kita mati hari ini masuk surga atau neraka? Surganya Allah, yakin 100%. Harus baik sangka, harus optimis. Gak boleh setengah-setengah. Ragu-ragu deh, kayaknya gak boleh hadirin. Optimis. Next. Ayat ke-18. Qala khruj minha mad'uman madhura. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan mad'uman, terhina, madhura, dan terusir. Jadi syaitan diusir dari surganya Allah karena sombongnya bukan main. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Sesungguhnya barang siapa ada yang mengikutimu, maksudnya mengikuti langkah-langkahnya syaitan, pasti akan aku masukkan mereka ke jahannam, minkum, bersama kamu wahai para syaitan, ajma'in, dan kalian dikumpulkan semuanya. Siapa yang akan kumpul sama syaitan? Orang yang sombong, satu. Dua, orang yang tidak bersyukur. Tiga, yang berburuk sangka kepada Allah, orang yang pesimis. Empat, orang yang tergoda oleh syaitan dari depan, belakang, kanan, kiri, digoda supaya maksiat kepada Allah, ikut nanti bareng-bareng dengan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Fakula min haitsu syi'tum, min haitsu syi'tuma, dan makan apa saja kalian berdua yang kalian suka. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi jangan sekali-kali kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin, maka kamu nanti berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ada satu pohon yang Allah larang untuk didekati. Kalau mendekati pohon tersebut nanti termasuk orang-orang yang zalim. Itu aja. Fawaswasalahuma syaitan, maka syaitan berbisik-bisik kepada keduanya. Adam dibisikin syaitan, Hawa dibisikin syaitan, liyubdiyalahuma, agar menampakkan kepada keduanya ma'wuriya, apa yang selama ini tertutup, anhuma, dari keduanya, min sawatihima, dari aurat keduanya. Wa qala ma nahakuma, tidaklah melarang kepada kamu berdua rabbukuma, Tuhanmu, an hadhihi syajarah, untuk mendekati pohon ini, illa antakuna, kecuali melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malakaini, dua malaikat, au takuna minal khalidin, atau tidak menjadi termasuk orang-orang yang nanti kekal di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dibisikin sama syaitan supaya melanggar larangan Allah. Syaitan bisik-bisiknya selalu sama, dari dulu begitu, supaya kita nggak taat sama Allah. Yang tadinya sergap sholat dibisikin supaya malas, yang sergap ngaji dibisikin supaya malas ngaji, yang begini dan begitu, pokoknya dibisikin, hingga pada akhirnya orang ini terbuai dengan bisikan syaitan, melanggar ketetapannya Allah. Wa'iyyazubillahi min dzalik. Wa
aqsamahuma, dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku inilah penasihat kalian berdua. Gimana caranya? Syaitan akan terus berupaya supaya anak Adam itu tergelincir mengikuti jejak-jejaknya syaitan. Fadallahuma bighurur, maka dia syaitan membujuk keduanya agar mendapat atau agar melaksanakan tipu dayanya syaitan. Falamma daqa syajarah, maka ketika keduanya mendekat kepada pohon lalu mencicipi buah dari pohon tersebut, badat lahuma, tampaklah oleh mereka berdua, sawatuhuma, aurat mereka berdua, wa tafiqa yakhsifani alaihima, maka mulailah mereka berdua menutupi atas auratnya satu sama lain, min waraqil jannah, dengan daun-daun surga, wa nadahuma rabbuhuma, dan Allah menyeru mereka berdua, alam anhakuma, kata Allah, bukankah aku larang kalian untuk atau mendekat kepada pohon tersebut, antilkuma, dari pohon itu syajarah, jangan dekat-dekat pohon itu dan jangan makan sesuatu pun dari pohon tersebut, wa aqullakuma, dan aku sudah bilang pada kalian, inna, sesungguhnya syaitan, setan itu, lakuma, bagi kalian berdua, aduwwum mubin, musuh kalian yang nyata. Lalu kenapa kalian mau ngikutin langkah-langkahnya syaitan, padahal syaitan itu musuh yang nyata? Jangan tertipu. Musuh kita itu satu, musuh kita itu syaitan. Jangan tertipu. Syaitan akan menggoda dari depan, dari belakang, wa min aimanihim, kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. An aimanihim kanan, an syama'ilihim kiri. Jangan tertipu, syaitan itu musuh kita. Syaitan itu benar-benar musuh yang nyata untuk kita hadirin. Jangan tertipu sama tipu daya syaitan. Syaitan ngajak malas, kita rajin. Syaitan ngajak kita belentang-belentong, kita konsisten. Syaitan mengajak kita untuk futur. Futur itu artinya malas dalam beribadah dan beramal salih. Maka kita semangat ibadah dan semangat beramal salih. Jangan dengarkan bisikannya syaitan, karena syaitan bagi kita adalah musuh yang nyata. Pertanyaannya, gimana caranya supaya nggak kena tipu muslihat setan? Ada 3 tips. Tips yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya nggak kena tipu muslihatnya syaitan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Harus mohon minta tolong kepada Allah supaya nggak kebujuk sama syaitan. Yang kedua, paksakan. Ngaji gini dipaksakan nggak? Ngaji gini paksa berangkat nggak? Paksa berangkat. Gelap-gelap tetap berangkat, walaupun gerimis hujan misalkan tetap berangkat. Dipaksakan. Sholat tahajud dipaksakan nggak? Enaknya ngapain? Tidur. Tapi dipaksakan. Sedekah dipaksakan nggak? Sedekah dipaksakan nggak? Paksakan. Bismillah, walaupun sekian saya paksakan. Paksakan jamaah. Awalnya dipaksakan supaya kita nggak terus-terusan kena bisikan syaitan. Harus dipaksakan. Harus dipaksakan biar nggak kena bisikan syaitan. Paksain sholat, paksain sedekah, paksain baca Quran, ngaji gitu loh hadirin, dipaksain. Terus setelah dipaksakan terbiasa, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter karena dipaksakan. Yang ketiga, supaya nggak kena tipu muslihat syaitan, punya lingkungan dan teman yang salih. Dan ada 2 hal yang kita harus perbanyak di dunia ini. Yang pertama,
amal salih, yang kedua teman salih. Ada dua hal di dunia ini yang harus kita perbanyak. Yang pertama apa? Amal salih. Yang kedua apa? Teman salih. Coba diulangi. Ada dua amal yang harus diperbanyak di dunia ini. Yang pertama apa? Yang kedua amal yang salih. Dua, teman yang salih. Perbanyak itu aja deh. Amal salih diperbanyak, teman yang salih diperbanyak. Nanti kan saling memanggil. Yunadi ukhtaha, saling memanggil saudara-saudaranya. Ya Allah, dulu kami ngaji bareng di Masjid Muhammad Al-Fatih. Ya Allah, kami dulu rukuk bareng, sujud bareng. Nanti saling memanggil. Kemana dia ya Allah? Coba lihat di nerakaku. Ada ya Allah di nerakamu. Bisa nggak dia kembalikan ya Allah supaya bisa bersama-sama aku di surga ya Allah? Allah berfirman, wahai malaikat, keluarkan hambaku di neraka yang itu. Dikeluarkan, masuk surga dia. Karena wasilah apa? Teman yang salih. Maka punyai teman salih. Punyai teman yang salih. Berkawan karena kesalihan, itulah yang akan panjang. Berkawan karena dunia, maka itulah pertemanan yang fana. Berkawan, barang siapa yang berkawan karena Allah Ta'ala, itulah yang akan panjang. Siapa yang berkawan karena iman, itulah yang akan panjang. Siapa yang berkawan karena dunia, itulah persahabatan yang fana. Sebentar persahabatannya. Jadi berteman karena Allah, bergaul karena Allah, saling berkumpul karena Allah. Perbanyak. Oh, satu lagi salah, kurang. Tadi kan perbanyak amal salih, perbanyak teman salih. Ditambahin lagi, ada yang ketiga jadinya. Perbanyak amal salih. Yang kedua teman salih. Yang ketiga ilmu. Yang ketiga perbanyak apa? Satu-satunya yang patut dikoleksi ilmu. Jamaah nggak apa-apa ya, koleksi motor silahkan, koleksi mobil ya silahkan, koleksi punya koleksi gamis ya silahkan. Tapi yang jauh lebih baik daripada koleksi adalah koleksi ilmu. Ilmu diperbanyak. Jamaah kalau bisa ngaji kayak gini setiap hari, di sini ada kok ngaji setiap hari. Jadi kalau kami nggak ada Mas Bahri, ada temannya, satu pondok Mas. Udah sekalian besok Ahad ngisi di sini, hari Ahad. Ngisi di sini kajian subuh syuruk Ahad, Senin, Selasa. Sekalian. Besok Ahad saya ke Jakarta, Senin Semarang, Selasa Semarang, Selasa siang udah di sini insya Allah, atau Selasa sore, Selasa malam lah. Mas Bahri besok ngisi sini subuh syuruk, Ahad, Senin, Selasa. Kaji aja tiap hari jemaah. Kalau nggak ada Mas Bahri, ya alhamdulillah siap, yes. Barokah pasti. Begitu jemaah, mudah-mudahan barokah. Kita mudah untuk mengamalkan tiga yang harus diperbanyak. Satu, amal salih. Dua, teman yang salih. Tiga, ilmu. Ayo kita perbanyak. Barakallahu fikum. Hadirin, kalau ada yang mau bertanya dari perempuan dulu, silakan jemaah. Ada? Kalau nggak ada dari yang laki-laki, fadhol silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan hadirin. Wah, ini mantap sekali. Kalau nggak ada yang nanya berarti ya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Syaitan menggoda dari arah mana saja dalam Al-Quran, depan, belakang, kanan, kiri. Apa penyebab syaitan keluar atau dikeluarkan Allah dari surga? Sebabnya adalah takabbar, sombong. Sombong itu dua, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Dia merasa tinggi dari Nabi Adam.
minhu, aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dicipta dari tanah. Terus apa yang membuat seseorang itu nanti dijebloskan juga ke jurang nerakanya Allah? Di antaranya tadi sombong, lalu tidak mau bersyukur, suka mengeluh, berburuk sangka kepada Allah, lahirlah jadi pesimis. Jangan pesimis, hidup kita harus optimis. Kalau kita mati, insya Allah husnul khotimah, itu optimis. Barokah selalu ya hadirin. Benar nggak ada yang nanya cuma. Fadhal. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.